Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penulisan karya ilmiah tentang buku. Baiklah, apa itu buku? Buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan lain yang berisi tulisan, gambar, atau informasi yang biasanya diikat bersama pada salah satu sisinya. Buku digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan, cerita, dan informasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, agama, dan ilmu pengetahuan. Dan untuk manfaat buku dalam karya ilmiah, buku memiliki peran penting dalam karya ilmiah karena memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu sumber informasi terpercaya. Buku seringkali ditulis oleh ahli di bidang dan melalui proses pengeditan yang ketat. Yang kedua, referensi dan landasan teori. Buku menyediakan landasan teori yang kuat bagi peneliti untuk membangun argumen. Yang ketiga yaitu penyajian data yang mendalam. Buku biasanya menyajikan pembahasan yang lebih lengkap dan terperinci dibandingkan artikel atau sumber lainnya. Yang keempat, memperluas wawasan. Buku membantu peneliti mendapatkan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh tentang topik yang diteliti. Yang kelima yaitu panduan metodologi. Banyak buku ilmiah yang mengajarkan metode penelitian dan teknik analisis data yang dapat digunakan oleh penelitian dalam melakukan riset mereka. Dan untuk fungsi buku dalam karya ilmiah tidak jauh dengan manfaat buku. Fungsinya yang pertama yaitu sumber referensi, yang kedua yaitu penguatan teori, yang ketiga menyediakan data dan fakta, yang keempat panduan metodologi, dan yang kelima pembandingan penelitian. Buku juga berfungsi untuk memperkaya kajian literatur. Buku membantu menyusun tinjauan pustaka dengan memberikan perspektif yang lebih luas tentang topik yang sedang diteliti. Adapun jenis-jenis buku dalam karya ilmiah yaitu yang pertama buku teks. Buku ini berisi penjelasan tentang konsep dasar dan teori di berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, buku referensi. Buku ini termasuk ensiklopedia, kamus, dan buku pegangan yang menyediakan informasi dasar, definisi, atau fakta umum tentang topik. Yang ketiga yaitu buku monografi. Buku ini fokus pada satu topik atau bidang tertentu dan sering kali berisi penelitian mendalam atau kajian yang ekstensif tentang topik tersebut. Yang keempat, buku metodologi. Buku yang menjelaskan berbagai metode dan teknik penelitian, membantu peneliti memahami langkah-langkah yang tepat dalam melakukan riset. Selanjutnya yaitu antologi. Buku ini berkumpulan esai, artikel, dan tulisan dari berbagai penulis yang biasanya disusun oleh editor, memberikan perspektif yang beragam tentang topik tertentu. Selanjutnya yaitu buku panduan. Buku yang berisi panduan praktis tentang cara melakukan sesuatu, misalnya dalam teknik riset, analisis data, atau penulisan karya ilmiah. Jenis-jenis buku ini sangat penting dalam menyusun karya ilmiah karena masing-masing dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya kita masuk struktur penulisan buku, yaitu umumnya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu sampul atau cover, bagian luar buku yang biasanya memuat judul, nama penulis, dan gambar atau desain visual yang menarik. Setelah cover yaitu halaman judul, berisi judul buku, subjudul, nama penulis, serta nama penerbit. Setelah halaman judul, halaman hak cipta, berisi informasi hak cipta, tahun penerbit, edisi, ISBN, serta rincian penerbit. Selanjutnya itu kata pengantar atau prakata. Bagian ini berisi penjelasan penulis tentang latar belakang penulisan buku, tujuan, atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Selanjutnya yaitu daftar isi, berfungsi untuk membantu pembaca menemukan halaman-halaman penting atau bagian-bagian utama buku dengan mudah. Selanjutnya pendahuluan, bagian ini pembuka yang memperkenalkan topik buku. Selanjutnya setelah pendahuluan yaitu isi atau bab utama. Bagian inti dari buku biasanya terbagi ke dalam beberapa bab. Setiap bab berfokus pada subtopik tertentu dan disusun secara logis untuk menjelaskan atau mengembangkan argumen, teori, atau cerita. Selanjutnya yaitu penutup atau kesimpulan. Bagian ini menyimpulkan isi buku, merangkum ide-ide utama dan memberikan refleksi atau pandangan akhir dari penulis. Selanjutnya itu daftar pusaka, berisi daftar referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan buku. Selanjutnya itu lampiran, berisi informasi tambahan seperti data, tabel, grafik, atau dokumen lain yang mendukung isi buku. Selanjutnya yaitu indeks, daftar kata kunci atau istilah penting yang digunakan dalam buku beserta nomor halamannya. Yang terakhir yaitu biografi penulis. Beberapa buku menyertakan biografi singkat tentang penulis di bagian akhir bukunya yang mencakup informasi tentang latar belakang penulis, prestasinya, dan karya lain yang pernah diterbitkan oleh penulis. Selanjutnya yaitu resensi buku. Resensi buku ialah ulasan atau tinjauan kritis yang memberikan penilaian terhadap sebuah buku. Resensi biasanya mencangkup ringkasan isi, analisis kualitas buku, serta pandangan pribadi penulis
mengenai kekuatan dan kelemahan buku tersebut. Resensi biasanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca potensial tentang apakah buku tersebut layak dibaca dan apa yang bisa diharapkan dari isinya. Struktur dari resensi yaitu yang pertama, identitas buku, terbagi menjadi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ISBN jika ada. Yang kedua yaitu sinopsis singkat. Yang ketiga, evaluasi atau analisis. Yang keempat, konteks buku. Yang kelima, kesimpulan. Dan keenam, kutipan atau referensi kunci. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai buku dalam penulisan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.